Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini puasa kedua, semoga puasanya lancar ya guys. Oke, di video ini gue mau kasih tutorial sedikit gimana sih caranya beli token atau mau beli cryptocurrency yang nggak ada atau belum listing di exchange. Jadi kita tahu bahwa token itu ada ribuan guys, ada ribuan, dan nggak semua itu di listing atau dijual di market exchange kayak Binance atau toko kripto atau Indodax, Pintu, rekeningku.com dan segala macam. Jadi yang mereka listing itu, yang mereka jual paling hanya sekitar 200 atau 300 token ya. Nah, gimana kalau ada token-token potensial, token-token yang baru listing, atau bukan baru listing, maksudnya dia baru keluar, baru aja terbit, tapi belum ada di exchange tersebut. Nah, cuman kalau dilihat kadang ada token-token yang potensial banget, yang bisa bikin suatu keuntungan gitu guys. Nah, di grup-grup gue lihat masih banyak yang tanya-tanya soal itu. Oke, caranya gini, lo bisa pakai Trust Wallet atau SafePal. Ini gua pakai Trust Wallet ya. Nah, kalau pakai Trust Wallet itu yang pertama itu lo harus isi ini nih Smart Chain. Lo ya Smart Chain-nya lo harus isi. Isinya pakai apa? Pakai BNB. Ya, jadi lo beli BNB dulu. Terserah mau belinya di Indodax atau di toko kripto atau di Binance, itu cerah. Nah, atau lo mau beli dari sesama pemegang holder token BNB, kalau di Binance itu namanya P2P ya. Nah, itu juga bisa. Nah, setelah lo beli, lo transfer ke sini guys, ke Smart Chain-nya ya. Jadi sini kemudian klik receive. Nah, ini alamatnya. Nah, itu harus lo isi. Kenapa? Karena nanti saldo Smart Chain ini akan dipakai untuk transaksi kan. Transaksi apa aja itu banyak kan. Misalkan lo mau swap atau lo mau exchange atau mau staking, ada istilah juga mau harvest, mau compound, mau approve approve sebuah token. Nah, itu nanti pakai ada biayanya tuh diambil dari sini. Bahkan lo kalau mau transfer keluar juga biaya dari sini. Itu. Jadi langkah pertama adalah lo mesti isi dulu. Isinya berapa? Nggak usah banyak-banyak, lo beli aja bangsa 100.000 atau 150.000 itu udah bisa kan, karena nanti biaya itu biasanya 0,00 sekian BNB gitu. Oke. Setelah lo isi, kemudian lo bisa pergi ke ini guys. Nah, di apps-nya, dan biasanya transaksi itu tergantung sih. Tapi yang gua ikutin itu ada token-token yang dia bisa ditransaksikan di PancakeSwap. Ada juga yang bisa ditransaksikan di Ethereum, jaringan Ethereum ya. Nah, kalau mau murah itu di PancakeSwap, artinya kan token itu begitu dia terbit guys, itu dia akan milih jaringan. Ini kan dia bisa diperdagangkan di jaringan mana aja. Nah, ada yang token yang milih dia bisa pakai PancakeSwap atau token yang pilih jaringan Ethereum. Nah, oke. Di sini kita mau pakai PancakeSwap ya. Kita klik PancakeSwap-nya, lalu akan muncul seperti ini guys. Nah, kayak gini. Nah, inilah fungsinya exchange ini. Nah,
di exchange ini sebenarnya sudah disediakan token-token yang bisa lo beli ya. Nah, macam BNB ada, Alice, Alpha, ya kan, banyak macam. Nah, kalau belum ada tokennya bagaimana? Nah, itu kan benar. Misalkan ada token baru nih, belum ada. Nah, itu bagaimana? Oke, gampang. Caranya gini. Lo ke Google Chrome, ya kan? Kemudian lo menuju ke coinmarketcap.com. Ya, coinmarketcap.com. Atau bisa juga lo ke bstscan.com. Ya. Atau bisa juga kalau lo tahu webnya itu token, ya kan, lo bisa cari di situ. Apa yang dicari adalah kontraknya guys, atau alamatnya. Oke, gue kasih contoh. Misalkan ini kita, nah misalkan ini apa ya, Fancat misalkan, Fancat, ketik aja Fancat. Oke, nah ini ketemu Fancat. Tunggu sebentar. Nah, udah nongol Fancatnya. Nah, setelah nongol, lo cari yang namanya alamat kontraknya guys. Nih, jadi ada kontraknya di Binance Smart Chain, ya kan? Ini lo copy aja. Ini copy, ya kan? Nah, udah ke copy, lo balik lagi ke Trust Walletnya. Ini. Nah, lo tempel di sini. Tempel aja. Nah, nanti akan muncul begini. Ini karena gua udah ada, maka dia tulisannya remove ya. Kalau belum ada, itu tulisannya itu add biasanya. Ini lo add aja. Nah, sudah lo add, ya kan? Sudah lo add, maka nanti tampilannya akan begini. Nah, begini. Nah, misalkan contoh lo mau beli pakai apa, BNB tadi kan, 0,1 BNB misalkan, 0,1 BNB, ya kan? Nah, itu dapatnya adalah 73 miliar, 732 juta token Fancat gitu, ya kan? Nah, kemudian klik swap, ya kan, confirm swap. Nah, ini yang gue bilang tadi ada biaya. Ini biayanya 0,00089 BNB atau sekitar 0,47 dolar. Gitu. Nah, kalau lo mau, tinggal lo approve, ya kan? Nah, atau misalkan lo mau punya token lain selain BNB. Jadi karena BNB tadi kan buat dia transaksi, misalkan lo udah punya token lain nih apa? Nah, lo misalkan mau pakai TKO misalkan. TKO bisa. Nah, pakai TKO ya. Tekan 0,1 TKO. Nah, itu dapatnya sekian. Jadi sebetulnya ini bukan beli ya, tapi exchange atau pertukaran. Jadi lo punya token apa, ditukar dengan token yang lo mau. Gitu guys. Nah, ini gua mau kasih lihat versi webnya ya. Nah, ini kalau versi websitenya guys, versi web ya, atau versi desktop komputer supaya kelihatan jelas. Jadi di sini di exchange ya, ini exchange, klik. Nah, sama kayak tadi akan muncul seperti ini. Nah, terus kemudian misalkan tadi Fancat. Nah, ini kontraknya guys yang di copy. Nah, copy, udah ke copy ya, lalu kita copy, tempel di sini. Nah, gitu. Nah, kan muncul Fancat. Nah, kan muncul Fancat. Sama kayak gitu. Misalkan kalau mau beli pakai Alice atau pakai Alpha, atau mungkin lo punya token yang lain yang selama ini sudah lo simpan di situ. Nah, itu boleh-boleh saja. Misalkan lo mau beli pakai Bani, bisa-bisa saja. Kan misalkan 1 Bani, kan? Nah, itu dapatnya sekian
juta berapa nih, 5 miliar ya, 5 miliar itu. Nah ini kalau versi webnya ya, versi webnya. Nah kemudian jadi gini guys, hati-hati kalau mau cari token, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru cari kontraknya. Jadi kemarin gue punya teman itu sempat mau beli token SafeMoon, tapi dia salah klik. Kenapa? Nah ternyata nih kalau dicari SafeMoon ini banyak banget, ya kan? SafeMoon, ini belakangnya SafeMoon, nih SafeMoon, ya kan? Nah saking buru-burunya dia ngeklik yang bukan SafeMoon asli, tapi dia klik yang SafeMoon palsu. Nah kalau lo perhatikan di sini, SafeMoon yang asli yang mana? SafeMoon yang asli yang ada lambang ininya guys, yang udah ada lambang ininya. Nah lambang ini harus sama dengan dia punya website ya, nih. Jadi pastikan kalau lo mau beli token itu sebisa mungkin lo cari website dia, ya kan? Karena ada juga token-token yang pada saat dia dicari itu belum ada lambangnya, ya kan? Nah kalau misalkan lo beli yang ini, itu kemungkinan nanti kalau dijual lagi itu nggak bisa. Ini perhatikan alamatnya beda nih. Ini token ini bisa dibeli, yang ini ya, yang ini nih bisa dibeli, tapi ada kemungkinan kalau pas lo mau jual itu nggak bisa. Itu satu, ya kan? Yang kedua, misalkan token yang aslinya naik, ya kan? Token yang palsunya belum tentu naik, atau malah dibilang pasti nggak naik. Kenapa? Karena dia token palsu gitu ya. Jadi token ini naik, token ini nggak naik harganya gitu. Jadi itu suatu kerugian buat lo. Jadi langkahnya sebelum lo ngeklik, lo copy ya, lo copy kontraknya, dia pastikan lo cari websitenya dulu, ya kan? Biasanya di website itu ada nih kayak gini ya, ini website dia dan udah kasih kontraknya dia. Sama juga di Fancat, kalau lo mau cari Fancat, fancattoken.com ya. Oh, kebanyakan A nya ini. Ya, oke, udah masuk fancattoken.com. Nah ini dia juga ada tuh. Nah ini kontrak addressnya atau alamat kontraknya, dan dia berjalan di jaringan BSC, Binance Smart Chain. Yang gue bilang ada juga token yang dia berjalan di jaringannya Ethereum. Jadi sekali lagi pastikan alamat yang lo copy itu diambil dari sumber yang resmi. Bahkan kalau di Telegram itu suka ada yang ngasih alamat address suatu token. Nah, ada bagusnya lo cek dulu tuh alamatnya bener nggak, sama nggak alamat yang dia kasih dengan yang tercantum di website resminya gitu. Nah, salah satu ciri token yang scam atau token yang palsu itu ya dia nggak ada websitenya guys, ya kan? Karena itu hanya dibikin oleh orang-orang yang pengen cari keuntungan gitu. Jadi hati-hati kalau mau copy suatu kontrak, copy suatu address, jangan sampai lo asal copy karena buru-buru pengen beli, lo asal copy. Nah ternyata yang lo copy itu bukan token yang asli, dan itu sudah kejadian sama temen gua ya. Oke, jadi itu aja video gua kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat yang pengen beli token. Itu aja langkah-langkahnya. 3 langkah utama itu yang pasti adalah lo isi
Smart Chain-nya, ya kan, itu untuk biaya-biaya. Yang kedua, kopikan kontraknya atau addressnya ke PancakeSwap. Yang ketiga, lo pastikan address yang lo copy itu benar-benar dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai dapat token-token yang hoax, token yang scam, atau token yang palsu, karena itu akan bikin kita rugi. Oke guys, itu aja yang bisa gua share. Semoga berguna, semoga bermanfaat.